بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk duduk kembali di majlis kita, untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari ayat-ayat Allah yang mulia, untuk mengetahui jalan-jalan yang menghantarkan kita pada keridhaannya, agar kita dimudahkan untuk bisa menitinya, dan mengetahui jalan-jalan yang mengarahkan pada kemurkaannya, agar kita bisa menghindarinya. Kita masih bersama surat Al-Baqarah dan kita masuki ayat yang ke-25. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu, dipersilahkan. Fadhil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan هذا الذي رزقنا من قبل فيه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Barakallahu fikum. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan hendaklah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga mereka beramal saleh, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka mendapatkan rezeki dari surga tersebut berupa buah-buahan, mereka mengatakan inilah yang dulu pernah kami dapatkan, dan mereka diberi yang semisal dengan apa yang di dunia. Dan bagi mereka di dalam surga pasangan-pasangan hidup atau istri-istri dari wanita-wanita yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat yang mulai ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada orang-orang yang beriman tentang kabar gembira yang sudah Allah persiapkan bagi mereka di akhirat kelak. Ayat ini disebutkan oleh Allah setelah menyebutkan sebelumnya tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada mereka agar menghadirkan
satu ayat saja semisal dengan Al-Quran, dan pasti mereka tidak akan mampu. Namun ketika mereka tidak mau menyadari akan kekeliruan mereka, akan kekufuran mereka, maka mereka berhak mendapatkan ancaman dan hukum yang kekal di akhirat, yaitu azab. Seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya sudah kita lewati. Dan demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyira wa nadhira. Basyira, memberi kabar gembira bagi siapapun yang mau beriman, mengakui kebenaran Nabi SAW diutus dan Al-Qur'annya dan mengikutinya, diberikan kabar gembira. Itu berupa keridhaan Allah dan balasan yang besar, yang mulia bagi mereka di sisinya. Demikian juga nadhira, sebagai pemberi ancaman bagi siapapun yang ingkar, siapapun yang menolak dan bahkan memerangi, yaitu azab yang kekal di akhirat. Inilah diantara hikmah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ambil faedah dari ayat yang mulia ini. Sebagian ulama menjelaskan bahwa dalam ayat yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai motivasi bagi kita sekalian untuk tetap istiqamah di atas iman dan di atas amal saleh. Karena ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga, ini ada syaratnya. Yang pertama adalah istiqamah di atas iman, di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang dalam hidupnya mengatakan Rabbuna Allah, yaitu aku beriman kepada Allah atau amantu billah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas iman, maka ketika di akhir hayatnya Allah turunkan para malaikat rahmat sebelum datangnya malakul maut mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dengan masa depan setelah kematian, dan jangan engkau sedih dengan apa yang kau tinggalkan dari dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi bergembira dengan surga yang kau dijanjikan ketika masih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya istiqamah. Apa itu istiqamah? Ad-dawam 'ala ta'ah hatta al-mamat, yaitu tetap continue dan menjaga ketaatan sampai kematian datang. Di mana Allah menyebutkan di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman adalah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Syarat yang kedua adalah setelah dia beristiqamah, dia mati dalam keadaan muslim, yang tadi disebutkan di surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kapan menjadi seorang muslim? Ketika dia berpisah dengan dunia. Ustaz, kalau orang yang istiqamah pasti muslim? Belum tentu. Karena Nabi kita SAW menyebutkan, wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', satu hasta, wa ya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wal 'adzbillah.
Sesungguhnya ada seseorang beramal dengan amal ahli surga dari awal hidupnya sampai menjelang akhir. Namun kata Nabi SAW, fayasbiqu alal kitab, ternyata kitab Allah tercatat di dalamnya fulan termasuk ahli neraka. Maka jarak dia dengan surga tinggal satu hasta lagi. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amal ahli neraka sampai mati, fayadkhuluha, masuk dalam api neraka, wa'udzubillah. Ini waspada. Jadi pertama istiqamah, yang kedua tetap menjaga keislamannya, berpegang teguh dengan nilai Islamnya. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat yang syarat yang ketiga, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya Allah menolak iman seseorang, menjauhi pembatal-pembatal iman atau pembatal Islam yang sudah kita lewati sebelumnya di awal Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan manusia ada mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimumin, mereka itu tidak beriman. Maka waspada dari perkara-perkara yang boleh dilakukan membatalkan iman. Apa contohnya? Istihza, mengolok-olok syariat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menyebutkan di surat At-Taubah, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad SAW pada mereka, apakah kalian berani menjadikan Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya sebagai bahan olok-olok, bahan canda? La ta'tadhiru, tidak ada alasan, tidak ada maaf untuk kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Maka yang demikian ini harus kita jaga agar kita mendapatkan berita yang Allah sudah sampaikan ini. Kemudian yang keempat, tertanam khasyah kepada Allah, tertanam rasa takut kepada Allah. Karena Allah Jalla wa'ala memastikan surga diberikan kepada orang yang takut kepada Allah. Jadi ibadahnya karena takut kepada Allah SWT. Allah firmankan di akhir surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah khairul bariyah, makhluk atau manusia terbaik di muka bumi. Apabila ingin dapatkan balasan di akhirat, maka khasyah harus hadir. Allah firmankan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balas untuk mereka surga Aden, mereka kekal di dalamnya selamanya. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah katakan dzalika liman khasyiya rabbah, itu diberikan oleh Allah bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Yang kelima, bertakwa. Yang kelima, bertakwa. Allah firmankan di surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya yang luasnya 11 langit dan bumi dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Yang keenam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah firmankan di surat Al-Hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Bersegera kalian untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Tuhan kalian Allah, dan surganya yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi dipersiapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita hadirkan untuk mendapatkan kabar gembira surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan anna lahum jannat, bagi mereka jannat, bukan anna lahum jannatin atau anna lahum jannatan, maaf, tapi jannat. Karena satu orang tidak hanya diberi satu surga, tapi lebih. Allah firmankan surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapapun yang takut kepada kedudukan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala diberikan 2 surga. Kemudian disebutkan sifatnya, lalu disebutkan lagi wa min dunihima jannatan. Selain 2 surga tadi ada 2 surga yang lain, subhanallah. Maka lafaznya jannat. Oleh karena dalam surat Al-Mutaffifin Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk bisa mendapatkan itu maka berlombalah orang-orang yang ingin mendapatkannya. Maka mari kita berlomba dengan menjaga iman kita, meningkatkan amal saleh kita, dan istiqomah di atas iman sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebutkan tajri min tahtil anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ini sifat dari surga, gambaran secara umum. Mungkin timbul pertanyaan, apakah hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap menyebutkan surga diikuti dengan tajri min tahtihal anhar? Surga yaitu lahan yang penuh dengan pepohonan, yang indah, yang rindang, banyak buah-buahannya, segar udaranya. Namun apabila tidak dijumpai sungai di dalamnya, tidak terdengar suara gemericik air, maka keindahan itu tidak sempurna. Akan semakin sempurna apabila ada sungai dan ada gemericik air. Allah sebutkan min tahtil anhar, dari bawahnya sungai-sungai. Para ulama tafsir menyebutkan min tahtiha, yaitu dari bawah pohonnya dan dari bawah lahannya, sehingga seakan-akan kita berpijak di atas sungai. Ya. Dan sungai ini tidak bertepi. Itu penjelasan ulama tafsir tentang hal tersebut, sehingga menjadikan kenyamanan dengan kenikmatan sempurna di sana. Ustaz, tidak bisa digambarkan Ustaz. Kalau surga seperti itu memang. Demikianlah Allah sudah menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Allah, sudah persiapkan bagi para hambaku yang saleh sesuatu di akhirat nanti yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Tapi kan Quran menyebutkan, betul, itu hanya sekedar penyebutan nama. Penyebutan nama, hakikatnya berbeda. Karena akan disebutkan insyaallah tentang mutasyabiha. Ya, mutasyabiha maknanya apa akan disebutkan insyaallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan min tahtil anhar, dari bawahnya sungai-sungai, dan sungainya ternyata tidak satu. Sebagaimana hal itu Allah Ta'ala firmankan di ayat yang lain di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang macam-macam sungai yang ada di surga. Di ayat yang ke-15 Allah sebutkan
mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan surga, permisalan, gambaran. Itu bukan menyebutkan persamaan, bukan plek seperti itu, tidak, tapi gambaran secara umum. Surga yang dijanjikan bagi hambanya yang bertakwa. Fiha, di dalam surga tersebut, anhar, terdapat banyak sungai. Yang pertama, ada sungai min ma'in ghairi asin, ya, dari air yang sangat jernih, tawar. Apabila diminum menyejukkan. Wanharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Yang kedua, sungai yang airnya laban. Laban di sini air susu yang kualitasnya paling baik. Ya, mungkin kita biasa minum air susu sapi, susu kambing, susu onta, yang paling baik kualitasnya. Lam yataghayyar ta'muh, yang rasanya tidak berubah. Kalau kita memerah susu dari kambing langsung atau sapi langsung, lalu kita simpan semalam saja, apa yang terjadi? Basi. Kalau tidak, berapa lama pun tidak akan pernah basi. Karena di surga tidak ada lagi sesuatu yang berubah. Tidak ada aib, tidak ada cacat. Semua yang dimasukkan dalam surga menjadi sempurna. Cacatnya fisik itu hanya ujian ada di dunia. Ketika manusia dimasukkan dalam surga, dikembalikan kepada wujud kesempurnaannya seperti Allah kehendaki. Yang ketiga, wanharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai-sungai yang airnya adalah khamr, air arak. Ladzah, sangat lezat, tidak memabukkan. Karena khamr itu air yang bisa diminum melalui proses. Jadi misalkan air buah, anggur atau apel atau apapun, diproses fermentasi bertingkat-tingkat. Ya. Tingkat terakhir itu cuka. Tingkat sebelumnya ada khamr. Sebelumnya lagi ada. Ini bagi yang mengerti tentang proses secara kimiawi akan memahami. Maka khamar di dunia memabukkan, di akhirat suatu nikmat. Allah sifati dengan ladzah lisyaribin, sesuatu yang lezat bagi orang yang meminumnya. Kalau kita di dunia ini minum air, sirap atau apapun yang lezat, yang nikmat, maka khamar di akhirat jauh dari itu. Allah sebutkan, jazakallahu khair. Yang keempat, wanharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang airnya adalah asal, itu madu murni. Musaffa, belum tercampur dengan apapun, masih murni dari tempatnya. Itulah sungai-sungai dalam surga yang disebutkan isi dari airnya. Kemudian kita lanjutkan kembali faedah yang kita bisa ambil. Kullama ruziku minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini yang kedua. Jadi kabar gembira yang pertama bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah siapkan bagi mereka surga. Tapi tadi sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Yang kedua, kullama rizqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Diberi rezeki di sana. Setiap kali mereka diberi rezeki, apa itu rezeki? Sesuatu yang membuat mereka merasa nikmat. Dan umumnya rezeki itu berupa makanan-makanan. Dan makanan di sini berasal dari buah-buahan. Allah katakan kullama rizqu minha min thamaratir rizqa, berupa buah-buahan sebagai rizki. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Muhammad tadi,
sallallahu alaihi wasallam, di ayat yang sama Allah juga menyebutkan, setelah menyebutkan sifat sungai, Allah katakan walau fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka segala buah-buahan ada, diberikan apapun. Dan di surat yang lain, contohnya di surat Ar-Rahman, Allah menyebutkan tentang sifat buahnya. Di antaranya adalah Allah firmankan di ayat yang ke-68, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Dalam surga ada fakihah, buah-buahan secara umum. Ada nakhl, ada pohon kurma, tentu dengan buahnya, warumman, dan buah delima. Ini hanya sekedar nama, wujudnya tidak pernah kita bisa jumpai. Ini diantara contohnya. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga, qalu, ahli surga mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qabl, inilah persis seperti yang dulu kami dapatkan rizkinya ketika di dunia. Mereka dapatkan kembali. Sebagian ulama menjelaskan, apabila seorang ingin rizkinya langgeng, berlipat, ketika sudah mendapatkan rizki tersebut, maka hendaknya rizki itu diikuti dengan syukur. Diikuti dengan syukur. Allah firmankan di surat Ibrahim alaihissalam, la in syakartum lazidannakum, jika kalian bersyukur aku tambah rizki untuk kalian. Ziyadatu rizki fid dunya wa fil akhirah, di dunia ini dan juga di akhirat. Ahli surga mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qabl, ini seperti yang kami dulu dapatkan sebelum ini ketika di dunia, dengan syukur. Karena dengan syukur Allah ridho pada hambanya. Allah firmankan surah Az-Zumar, in tashkuru yardahu lakum, jika kalian bersyukur Allah ridho pada kalian. Bagaimana bentuk syukur terhadap rizki Allah Jalla wa'ala? Allah firmankan di surat Al-Lail, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Wa ma li ahadin 'indahu, dan tidak seorang pun dari hamba Allah nanti di akhirat di sisinya, ya, min ni'matin tujza, padahal ketika di dunia diberikan nikmat dan di akhirat dibalasi dengan kebaikan, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, melainkan rizki tadi, nikmat tadi digunakan sebagai sarana untuk bisa melihat wajah Allah di akhirat, zat yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dengan itu Allah akan ridha. Oleh karenanya rizki yang kita dapat hendaknya kita gunakan sebagai sarana untuk bisa melihat wajah Allah Jalla wa'ala, dan dengan itu Allah akan menjaga rezeki kita, bahkan mengembangkannya di dunia atau di akhirat. Allah katakan, kullama ruziqu minha min thamara, setiap kali mereka mendapatkan rizki dari buah-buahan, qalu, demikian mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, demikianlah kami mendapatkan rizki ini semisal dengan itu sebelum itu. Apakah rizkinya hanya buah-buahan? Tidak. Allah Jalla wa'ala menyebutkan rizki yang Allah berikan pada mereka dengan beraneka ragam. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat At-Tur di ayat yang ke-22, wamdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun, dan kami berikan pada mereka seluas-luasnya sebagai rizki di surga dengan fakihah, ya, dengan fakihah, yaitu buah-buahan. Walahmim mimma yashtahun, dan daging yang mereka inginkan.
Di ayat yang lain menyebutkan walahmi thairin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Ayat berikutnya yatanaza'una fiha kasal la lagum fiha wala ta'thim. Mereka pun saling memberikan gelas-gelas minuman yang berisi minuman yang tidak menyebabkan mereka lalai, tidak juga berdosa. Itu minuman yang mereka suka. Sudah disebutkan Ustaz Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam tentang jenis air yang ada di sungai-sungai surga. Ayat-ayat semacam ini Allah gambarkan kepada kita agar kita memiliki hirs, semangat yang kuat untuk bisa merasakan apa yang Allah gambarkan dalam surga tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa utubihi mutasyabiha, dan Allah berikan pada mereka ya, di surga tersebut mutasyabiha, selain dari itu yang mirip ya, yang mirip. Ada mutasyabiha, ada mathani ya, berbeda dan beraneka ragam. Itulah gambaran yang menjadikan kita untuk bersemangat mendapatkan nikmat di dalam surga Allah Jalla wa'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan bisa masuk ke dalamnya. Yang keempat, katakan walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka istri-istri yang mutahharah, yang suci. Apakah makna mutahharah? Makna mutahharah Allah firmankan di surat Ar-Rahman, yaitu di ayat yang ke-56. Allah firmankan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga-surga terdapat qasiratut tarfi, perempuan-perempuan yang matanya pendek, yang mereka belum pernah disentuh sebelumnya, dijamah sebelumnya, digauli sebelumnya, baik oleh manusia ataupun oleh jin. Murni, belum pernah disentuh. Allah mensifati dengan qasiratut tarfi, kata penulis tafsir, karena pandangan mereka tidak jelalatan seperti wanita-wanita di dunia ini, lirik sana lirik sini, termasuk laki-lakinya, termasuk kita barangkali, begitu Pak. Itu sifat dari wanita surga. Kata ulama, mereka memandang hanya yang halal bagi mereka, hanya kepada pasangan mereka, maka disebut dengan qasiratut tarfi. Lalu permisalan indahnya mereka, Allah firmankan ayat berikutnya, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka itu indahnya seperti permata yakut dan marjan. Ada yang pernah lihat batu yakut dan marjan? Saya kira tidak ada jenis permata yang sangat mahal. Melihatnya terkesima, membuat hati senang, membuat ingin memiliki, dan sebagainya. Itu permisalan wanita surga. Di ayat yang lain di saat yang sama, hurun maksuratun fil khiyam. Mereka itu wanita-wanita yang tidak dimiliki oleh siapapun dari manusia atau jin. Maksurat, mereka dibatasi lingkungan hidupnya fil khiyam, dalam tenda-tenda yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa yang masuk ke dalamnya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, belum pernah disentuh sedikit pun oleh manusia atau oleh jin. Di ayat yang lain disebutkan sifat dari wanita surga ini. Tertarik belum Bapak sekalian? Gambaran dari Allah SWT. Di surat An-Naba Allah sebutkan tentang mereka. Di ayat yang 33, ya. Wa kawa'iba atsraba.
Ini kalau saya terjemahkan khawatir bahasanya kurang berkenan. Mereka para wanita yang usianya sebaya, atsraba, memiliki fisik yang sangat diidamkan oleh kaum laki-laki. Bisa digambarkan sendiri Bapak Ibu ya. Itulah wanita-wanita surga. Dan itulah mereka yang disebutkan di surat Al-Baqarah ini, ya, yang merupakan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Allah katakan walau fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka dalam surga ini pasangan-pasangan hidup atau istri-istri yang suci. Lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Belum pernah disentuh sedikit pun oleh manusia atau oleh jin. Nabi kita SAW pernah menyebutkan tentang wanita-wanita surga, yaitu ketika istri-istri orang beriman melakukan nusuz kepada suaminya. Apa itu nusuz? Durhaka, tidak mau taat, banyak alasan, banyak bangkang. Maka mereka menyahut, ya, suami kalian bersama kalian hanya sementara, sebentar lagi akan kembali kepada kami. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat semacam ini berita gembira dari Allah Azza wa Jalla agar orang-orang beriman memiliki semangat yang kuat untuk beriman dan beramal saleh agar mendapatkan balasan di surga yang penuh dengan kenikmatan dan tidak ada keburukan sama sekali. Kemudian Allah sifatkan wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Maka bagaimana kita bisa menggambarkan kebahagiaan orang yang masuk surga ketika gambaran nikmatnya semacam itu dan mereka kekal di dalamnya. Kalimat ini wahum fiha khalidun menjadi syubhat bagi sebagian aqlaniyun, orang-orang yang memahami ayat Quran dengan akal. Mereka kekal dalamnya, bukankah yang kekal itu hanya Allah? Kalau begitu, nah ini dengan akal namanya. Jawabannya bagaimana? Yang pertama, siapa yang menyatakan mereka kekal? Allah sendiri. Maka wajib yakin, wajib percaya kalau itu berita langsung dari Allah. Kalau mengingkari lalu memaknai dengan makna yang tidak jelas, berarti mengingkari ayat Allah sendiri. Bahaya. Yang pertama. Yang kedua, kekalnya mereka kekal sebagai makhluk dalam mendapatkan balasan. Adapun kekalnya Allah kekal sebagai Khalik, pencipta, yang tidak dikenai hukum kehancuran yang itu berlaku bagi makhluk. Kekalnya Allah sebagai Khalik, pencipta, kekalnya makhluk di surga sebagai makhluk yang merupakan balasan dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak sama. Yang jelaskan surat Asy-Syura, laisa kamitsli syai', tidak ada semisal sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahum fiha khalidun, kekal di dalamnya itu adalah kekal sebagai balasan, bukan kekal abadi yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itu barangkali faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Dan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan sebelum azan Isya. Fadhal. Apa batas yang saya pahami ya, mungkin bisa dikatakan pengambung homer itu hanya di dunia ya. Apa? Pengambung homer di dunia hanya apa yang saya tahu, orang yang ahlul ma'asi mungkin ya, atau dibantu dengan setan. Kalau pada umumnya orang waras itu mungkin tidak akan suka homer gitu kan. Sementara tadi dikatakan kalau di sana itu Jannatul Na'im itu homer itu di apa, diibaratkan satu konsumsi yang
lezat gitu ya. Nah, sebetulnya kalau sifat aslinya itu manusia itu menyukai khamr enggak, sampai di surga itu diibaratkan satu konsumsi yang sangat besar. Karena di dunia itu yang sebatas yang saya pahami, orang itu tidak menyukai khamr kalau yang di dunia itu. Seperti apa, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Sudah isya belum? Sebentar nih. Baik, fadhil. Baik. Saya akan jelaskan setelah azan isya. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan sifat khamr di akhirat dan sifat khamr di dunia, jelas pertama berbeda. Khamr di akhirat nikmat dan sudah dibersihkan dari aibnya. Khamr di dunia fitnah atau ujian. Sebagaimana Nabi kita sabdakan SAW, disebutkan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga ketika diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla diliputi dengan makari, segala amal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka ketika diciptakan ditutupi dengan sesuatu yang disuka oleh hawa nafsu. Yang ketiga, setiap perbuatan maksiat apabila difikirkan dengan akal sehat, manusia akan lari. Tapi manusia lebih cenderung dengan hawa nafsu menyikapi setiap maksiat. Oleh karena kalau kita cermati, kita kaji kehidupan manusia dari masa ke masa sampai zaman kita ini, bahkan sampai akhir zaman, semuanya suka dengan maksiat, bahkan senang dan bangga dengan maksiat. Tidak muslimnya apalagi non muslimnya. Dan seseorang apabila sudah merasakan satu maksiat, tidak cukup sekali melakukan, tetapi bagaimana? Nyandu. Terus mau dan mau. Seseorang dari kita tidak pernah merokok. Ketika merokok bagaimana pertama kali? Apa rasanya? Tidak enak. Tapi tidak enak, ingin lagi. Ingin lagi jadi biasa. Mengkonsumsi narkoba tidak enak. Tapi bagaimana? Lagi dan lagi. Begitu sifat dari maksiat. Yaitu seperti dikatakan sebagian ulama, innas sayyi'at tad'u akhwatiha. Maksiat memanggil temannya. Maka orang yang sudah mencandu dengan sesuatu, nikmat merasakannya. Kalau tidak nikmat bagaimana? Tinggalkan. Sampai seorang sahabat yang mulia Abu Mihjan radhiyallahu anhu, beliau langganan dicambuk dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman zaman Abu Bakar sampai zaman Umar, mencandu khamr. Sampai berwasiat pada istrinya, kalau aku mati nanti letakkan khamr di kuburanku agar bisa mencium bau khamr. Sampai seperti itu. Namun Allah takdirkan beliau bertobat ketika perang Qadisiyah, ya. Karena beliau merasa tersiksa dengan terhalangi dari jihad fi sabilillah. Itu karena iman. Oleh karenanya khamr di dunia ujian. Maka yang menyukainya hanya pelaku maksiat. Seandainya tidak ada larangan, maka manusia mungkin semuanya mengkonsumsi. Coba kita lihat bangsa Eropa mengkonsumsi tidak? Mengkonsumsi. Bangsa Amerika mengkonsumsi. Asia mengkonsumsi. Bahkan minuman-minuman daerah khamr. Makanya kemarin ada aturan pembolehan produksi khamr karena menjadi minuman di daerah khamr. Apalagi negeri Arab khamr. Tapi syariat membatasi itu. Maka ketika di dunia karena memberikan madarat yang besar, Allah mengharamkannya,
kemudian diberikan diberikan balasan tanpa batas, minum khamr sepuasnya, bahkan dalam bentuk sungai. Diberikan wanita tanpa batas, sesukanya. Yang di dunia dibatasi tidak? Dibatasi. Di akhirat tidak, sebagai balasan. Oleh karenanya Allah katakan mimma yashtahun, yang kalian inginkan. Karena setiap manusia cenderung pada maksiat. Allah firmankan di surat Yusuf alaihissalam, inna nafsa la'ammaratun bisu, jiwa manusia cenderung kepada keburukan. Maka beda sifat khamr di dunia dengan sifat khamr di akhirat dan hakikatnya. Demikian Allah SWT. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan yang keluar. Semoga maafkan kita semua dan berikan semua berkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas iman dan wafat dalam keadaan muslim dan mendapatkan keridhaannya dan mendapatkan juga apa yang dia janjikan. Wallahu lidzalika wal qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.